Kayu jati kayu mahoni, bunga teratai bunga melati. Jablas ramsan dengan sepenuh hati, insya Allah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna nabil khair. Nasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Baik dan Ustaz semuanya, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang sedekah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema ibadah di bulan Ramadan, subtema sholat tarawih. Adapun tujuan pembelajaran yang pada pertemuan kali ini, diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat tarawih, baik menurut bahasa maupun istilah. Yang kedua, menerangkan cara mengerjakan sholat tarawih. Yang ketiga, menyebutkan manfaat sholat tarawih. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan sholat tarawih. Poin yang pertama, pengertian sholat tarawih. Secara bahasa, tarawih artinya waktu sesaat untuk istirahat. Sedangkan menurut istilah, tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Nah, dari pengertian tersebut, dapatlah kita pahami bahwasannya sholat tarawih hanya dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan saja. Berbeda dengan sholat witir yang bisa dilakukan setiap malam, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Berikutnya, cara mengerjakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jika dikerjakan dengan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Cara mengerjakan sholat tarawih ini hampir sama dengan sholat sunnah yang lainnya. Hanya saja berbeda pada lafal niatnya, dan begitu juga serta bilangan rakaat. Nah, Ustaz kagumi, selanjutnya manfaat sholat tarawih. Yang pertama adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa. Insya Allah, kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan tulus lillahi ta'ala, maka iman kita dan takwa kita semakin meningkat dan semakin bertambah. Manfaat yang ketiga adalah diampuni dosa yang telah lalu. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya sholat tarawih itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Dosa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalil nakli tentang sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Man imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa beribadah ataupun sholat tarawih di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lampau ataupun dosa yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tadinya, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah, secara bahasa, tarawih artinya waktu sesaat untuk istirahat. Sedangkan menurut istilah, tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan suci Ramadan. Kesimpulan yang kedua, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan 20 rakaat atau 8 rakaat. Jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jika dikerjakan dengan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Nah, kesimpulan terakhir, manfaat sholat tarawih diantaranya mendapat pahala, meningkatkan iman dan takwa, serta diampuni telah lalu. Nah, saudara banggakan, insya Allah sebentar lagi
kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, baik di masjid maupun di rumah. Nah, sampai kita pada tugas di rumah. Adapun tugasmu di rumah adalah yang pertama, jelaskan pengertian sholat tarawih, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Tugas yang kedua adalah tuliskan 3 manfaat sholat tarawih. Harapan Ustaz, moga kiranya dikerjakan dengan teliti supaya apa? Supaya nanti mumtaz ataupun excellent. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz kagumi, demikianlah. Lebih kurang, Ustaz mohon maaf kepada Allah, Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah sering baca doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.